Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemeliharaan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa-jasa demi memenuhi keinginan dan kebutuhan. Fungsi model perilaku konsumen. 1. Deskriptif. Pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. 2. Produksi. Meramal kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misal, meramal merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. 3. Explanation. Mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian, misal mengapa konsumen suka membeli merek tertentu. 4. Pengendalian. Mempengaruhi dan pengendalian aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Tipe perilaku pembeli. Menurut Asail dalam Shimamura 2001, bahwa ada 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek sebagai berikut. Tipe perilaku pembelian ada 4. 1. Perilaku pembeli yang rumit. 2. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan. 3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan. 4. Perilaku membeli yang mencari keragaman. 1. Perilaku membeli yang rumit, yaitu perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Perilaku ini menyingkatkan adanya perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. 2. Perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan, yaitu perilaku membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering dilakukan berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. 3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan, yaitu konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena konsumen sudah mengenal produk tersebut. 4. Perilaku membeli yang mencari keragaman. Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan merupakan suatu yang mutlak. Model sosialisasi konsumen terdiri atas 3 unsur utama, yaitu 1. Faktor latar belakang karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. 2. Yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. 3. Proses belajar dipengaruhi oleh orang yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, penguatan kognitif. Hasil akhir dari proses sosialisasi adalah konsumen yang telah tersosialisasi. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen terbagi menjadi 4, yaitu pengaruh psikologis atau mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap individu. 2. Mempengaruhi sosial atau mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya. 3. Mempengaruhi pribadi atau mencakup gaya hidup,
kepribadian dan status ekonomi. 4. Pengaruh budaya pencangkup kultur, subkultural, dan kelas sosial. Tahapan dari proses pembelian konsumen terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pengenalan masalah satu kebutuhan. Contoh, butuh sepatu baru, pengganti sepatu lama yang rusak. Pencairan informasi. Contoh, mencari toko, jenis, harga, atau opini dari orang lain. 3. Evaluasi alternatif. Contoh, mana sepatu yang lebih nyaman, harga yang pas, apa reaksi orang atas sepatu baru itu. 4. Keputusan pembeli, yaitu memilih secara rasional atau emosional dalam memilih sepatu. Motif rasional mencangkup evaluasi logis atas sejumlah atribut produk seperti biaya, kualitas, dan kegunaan. Motif emosional, faktor non-logis, mencangkup kemampuan bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. 5. Evaluasi pasca pembelian, yaitu melihat reaksi orang lain uji tahan lama dibandingkan sepatu lamanya atau puas atau tidak puas. Apakah yang harus dilakukan perusahaan untuk memuaskan konsumen? Cara konsumen dalam menghadapi ketidakpuasan. Konsumen tidak puas terbagi menjadi 2, yaitu mengambil tindakan dan tidak mengambil tindakan. Mengambil tindakan terbagi menjadi 2, yaitu mengambil tindakan publik dan mengambil tindakan pribadi. Terbagi menjadi 2, mengambil tindakan hukum dan mengadu ke badan swasta atau pemerintah. Mengambil tindakan publik terbagi menjadi 3, yaitu mengadu langsung ke perusahaan dan mengambil tindakan hukum, mengadu ke badan swasta atau pemerintah. 10. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi budaya. 1. Kesadaran diri dan ruang. 2. Komunikasi dan bahasa. 3. Pakaian dan penampilan. 4. Makanan dan kebiasaan makan. 5. Waktu, kesadaran akan waktu. 6. Hubungan keluarga, organisasi, dan lembaga pemerintah. 7. Nilai dan norma. 8. Kepercayaan dan sikap. 9. Proses mental dan belajar. 10. Kebiasaan kerja. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.